Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pengeroyokan yang menewaskan 2 debt collector atau mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, bermula dari ketidakpuasan 6 anggota Polri terhadap penarikan sepeda motor milik salah satu rekannya. Dikutip dari Tribun News, peristiwa ini terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025, memicu kematian korban serta kerusakan fasilitas warga sekitar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, kejadian bermula ketika satu unit kendaraan milik tersangka AM dihentikan oleh pihak mata elang. Pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cekcok dan penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, jelas Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu, 13 Desember 2025. Budi menambahkan, polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka mengingat penetapan 6 tersangka baru dilakukan 1x 24 jam sebelumnya. Polda Metro Jaya bekerja cepat dan transparan, namun pendalaman tetap diperlukan untuk memastikan semua fakta di lapangan, ujarnya. 1. Motif dan tunggakan kendaraan. Terkait motif pengeroyokan, Budi mengatakan, pihak tersangka diduga emosi karena keberatan motor yang mereka gunakan diberhentikan secara paksa. Polisi juga masih mendalami status tunggakan kendaraan tersebut. Nominal tunggakan masih kami dalami, begitu pula surat-surat kendaraan, katanya. Budi menekankan bahwa praktik penarikan kendaraan di jalanan oleh pihak ketiga atau debt collector tanpa prosedur administrasi yang tepat bukanlah tindakan yang dianjurkan. Ini menjadi evaluasi bagi seluruh lembaga pembiayaan untuk menertibkan SOP penarikan kendaraan dan memberikan peringatan secara resmi kepada customer, ujar Budi. 2. Kerusakan fasilitas dan korban. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan rekan korban, sehingga terjadi perusakan sejumlah fasilitas. Berdasarkan laporan sementara, kerugian diperkirakan mencapai hampir 1,2 miliar rupiah, meliputi 4 mobil, 7 sepeda motor, 14 lapak pedagang, 2 kios, dan kerusakan kaca 2 rumah warga. Identitas korban telah dikonfirmasi, yaitu Matt, 41, dari Jakarta Pusat, yang meninggal di lokasi. Serta NAT, 32, dari Bekasi yang meninggal di Rumah Sakit Budi Asih. Berdasarkan visum luar, korban mengalami luka akibat pukulan benda tumpul atau tangan kosong, tanpa indikasi penggunaan senjata berbahaya. Polisi juga terus melakukan komunikasi dengan keluarga korban, pemilik kios dan kendaraan, serta unsur pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan memastikan situasi kondusif. 3. Tersangka jalani sidang kode etik. 6 tersangka yang merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas, Yanma, Mabes Polri, yakni JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN, telah diamankan dan diperiksa terkait dugaan pengeroyokan serta pelanggaran kode etik profesi Polri. Mereka dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolsek Pancoran Komisaris Polisi Mansur menambahkan, pengeroyokan terjadi sekitar pukul 15.45 WIB saat 2 mata elang menghentikan pengendara motor di Jalan Raya Kalibata. Melihat hal itu, 5 orang dari mobil yang berada di belakang turun untuk membantu dan kemudian memukuli korban, menyeret mereka ke pinggir jalan. Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110, dan sekitar pukul 16 WIB personel tiba di lokasi. Salah satu korban meninggal di tempat, korban lainnya meninggal di rumah sakit, jelas Mansur. Polri menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Keenam terduga pelaku akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pada Rabu, 17 Desember 2025. Terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penanganan yang berdasarkan pada pelaporan yaitu nomor LPB 4717 12 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 12 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4.
IAM 5BN 6AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Setidaknya 6 orang resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tewasnya 2 debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Desember 2025. Dikutip dari Tribun News, 6 aktor diduga pelaku pengeroyokan mata elang berstatus anggota Polri. Di antaranya adalah JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN. Karopenmas Polda Metro Jaya, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa para pelaku adalah anggota di Satuan Pelayanan Markas, Yanma, Mabes Polri. Adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas, Yanma, Mabes Polri, terang Trunoyudo. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan, peristiwa ini bermula ketika pukul 15.45 WIB 2 mata elang menghentikan seorang pengemudi sepeda motor di Jalan Raya Kalibata, Pancoran. Yang mana sosok yang diberhentikan kendaraannya adalah anggota polisi. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota. Sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, ujar Trunoyudo. 5 tersangka lain yang ada di mobil belakang, lantas turun dan mengeroyok 2 pria tersebut hingga menyeretnya ke pinggir jalan. Seorang debt collector meninggal dunia di lokasi sementara seorang lagi meninggal dunia seusai mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit. Informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA 2. RGW 3. IAB 4. IAM 5. BN 6AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM
Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi, dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.